Juni lalu. Ya. Siap pimpinan, Ketua, anggota Komisi 3 yang saya hormati, para peserta rapat dengar pendapat, maafkan saya tidak menyebut satu persatu karena waktu. Yang pertama soal yang menjadi perbincangan soal hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Izin Ketua, berkenan saya bisa Pak Kajari atau jaksa pada saat Rentut memutuskan hukuman mati, itu apakah murni hanya sepengetahuan jaksa P16 yang bersidang, atau ini dilaporkan ke pimpinan Kajari atau Kajati? Karena ini hukuman mati. Gimana prosedur Rentutnya, Pak? Baik pimpinan, baik izin Bapak kami menjawab terkait dengan hukuman mati. Kami melakukan rencana tuntutan Bapak secara berjenjang Bapak. Dari kami, dari jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara, terus kemudian ke kami selaku Kajari, terus kemudian dari kemudian ke Kejati, selanjutnya ke Jampidum Bapak. Baik. Berarti ini dilaporkan. Izin Kan kami laporkan Bapak secara kan? berjenjang Bapak. Dilapor ya? Oke, dilaporkan baik. secara berjenjang Bapak. Pak Kajari, ini kasus kan pertama kan pemilik barang bukti ini kan belum dihadirkan di persidangan. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kami bahwa ada derajat kesalahan, Pak. Dan rasa-rasanya yang dituntut mati ini kalau membaca konstruksi hukumnya justru derajatnya paling kecil. Inilah penyebab kenapa memantik reaksi publik. Karena dianggap tidak adil, Pak. ABK yang baru bekerja dengan honor gaji seperti itu, tiba-tiba dibebankan hukuman mati. Nah, ini yang jadi problem, sehingga persepsi masyarakat lagi-lagi orang kecil, hukum tajam ke orang kecil. Dan ini yang kami tidak mau sebenarnya, Pak. Arahan Bapak Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Pak Habibur Rahman, menyampaikan bahwa kami sebagai lembaga pengawas harus terdepan mengawal kerja-kerja Bapak, dan itu konstitusionalnya seperti itu. Kalau bicara check and balance, ketatanegaraan, Bapak ini organ pembantu presiden di bidang penuntutan. Makanya ketika ada tuntutan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka pasti masyarakat bereaksi. Satu hal. Yang kedua, ini beruntung sekali karena Pak Ketua sudah memaafkan ini, kami memaafkan ini. Ya, jaksa dengan gagah replik, harusnya dia bantah pledoi, dia nyentil lagi, menolak intervensi DPR dengan gagahnya. Nah, ini biar Pak Jaksa muda ini tahu wewenang fungsi tugas DPR itu apa. Kami duduk di sini, Pak, di Konstitusi pasal 1, Pak, negara berdasarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kami duduk di sini karena daulat rakyat. Kami punya fungsi tugas di alat kelengkapan Dewan Komisi mengawasi kerja-kerja aparat penegak hukum. Jadi bapak-bapak ini yang hadir di sini, jangan kemudian untuk atas nama undang-undang, Bapak lalu kemudian semena-mena menggunakan kekuasaan untuk dan atas nama undang-undang itu tadi. Cukuplah kejadian seperti ini terjadi. Ya, di mana-mana tuntutan harus berdasarkan derajat kesalahan, Pak. Yang dituntut mati kalau bandarnya setuju, Pak. Tapi kalau hanya ABK kapal kemudian terjadi masih debat di situ, belum tentu juga dia tahu bahwa itu narkoba, lalu dituntut mati, disinilah masalahnya. Nah, kan ini pembelajaran bersama, koreksi bersama kita, ya, supaya tidak ada lagi praktek seperti itu. Karena itu pasti mencederai, merusak
kepercayaan publik kepada institusi kejaksaan. Kira-kira itu catatan saja, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.